Pendidikan agama Kristen di era AI. Apakah masih diperlukan guru? Salam Bapak Ibu dan para pendidik yang dikasihi Tuhan. Kini kita akan membahas tentang pendidikan agama Kristen di era AI. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan teknologi pada abad ke-21 telah membawa manusia ke dalam era yang serba digital. Salah satu kemajuan yang paling menonjol adalah hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Teknologi ini kini merambah hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam dunia pendidikan. Melalui AI dapat belajar secara mandiri, mendapatkan materi pelajaran, bahkan menjawab pertanyaan teologis hanya dalam hitungan detik. Namun, muncul sebuah pertanyaan penting bagi kita semua. Apakah guru pendidik agama Kristen masih diperlukan di era kecerdasan buatan ini? Pendidikan agama Kristen atau PAK kini menghadapi tantangan besar. Peran guru yang dahulu menjadi pusat pembelajaran kini mulai bergeser. AI mampu menampilkan ayat-ayat Alkitab, menjelaskan konsep teologis, bahkan membuat simulasi pembelajaran rohani. Namun, apakah hal itu cukup untuk menumbuhkan iman seseorang? Pendidikan agama Kristen bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang pembentukan karakter dan relasi pribadi dengan Allah. Itulah mengapa peran guru PAK tidak bisa begitu saja digantikan oleh mesin. Guru pendidikan agama Kristen bukan sekedar penyampai teori iman. Ia adalah pembimbing rohani, teladan moral, dan saksi kasih Kristus. Kecerdasan buatan mungkin mampu menjelaskan isi Alkitab, tetapi AI tidak dapat memahami perasaan manusia, tidak bisa berdoa bersama, dan tidak dapat meneladani kasih Kristus. Dari sini peran guru PAK di era AI bukan untuk bersaing dengan teknologi, melainkan untuk menggunakannya secara bijak sebagai alat bantu yang memperkaya proses pembelajaran iman. Guru menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing spiritual yang membantu peserta didik menumbuhkan iman di tengah dunia digital. Dari kemajuan teknologi sebenarnya dapat membawa banyak manfaat bagi pendidikan agama Kristen. AI memungkinkan siswa mengakses sumber pengetahuan teologis dengan cepat, membantu mereka mempelajari sejarah gereja, dan mempermudah guru menyiapkan bahan ajar yang menarik. Di sini guru juga dapat menggunakan teknologi ini untuk membuat video rohani, simulasi pembelajaran, atau permainan edukatif yang berbasis nilai-nilai Kristen. Dengan demikian, AI dapat menjadi alat kreatif dan inovatif yang mendukung proses pembelajaran PAK. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat tantangan besar yang tidak boleh diabaikan. Pertama, dehumanisasi pendidikan. Ketika pembelajaran kehilangan sentuhan kemanusiaan, AI tidak mampu menghadirkan empati, kasih, dan kedekatan spiritual yang menjadi inti dari PAK. Lalu yang kedua, muncul ketergantungan terhadap teknologi. Di sini siswa bisa menjadi positif, menjadi pasif maksud saya. Bahkan kehilangan kemampuan untuk merenung dan berdoa. Dan yang ketiga, risiko kesalahan teologis. Sebab AI hanya
bekerja berdasarkan data dan algoritma tanpa bimbingan Roh Kudus. Pendidikan agama Kristen harus tetap berakar pada iman, bukan sekedar informasi. Beberapa teori pendidikan memberikan dasar yang kuat mengapa peran guru tetap penting di era AI. Pertama, dari teori belajar humanistik yang dikemukakan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow menekankan bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia. Guru berperan sebagai fasilitator yang menolong peserta didik tumbuh secara utuh, intelektual, emosional, dan spiritual. AI tentu tidak dapat menggantikan kasih dan empati tersebut. Lalu yang kedua, dari teori konstruktivisme oleh Vygotsky dan Pease menegaskan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial dan refleksi pribadi. Pembelajaran iman yang sejati lahir dari dialog, pengalaman, dan relasi. Itu semua adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh mesin. Selain itu, teori psikologi pendidikan juga memperkuat pentingnya kehadiran guru dalam proses belajar. Menurut Jean Pease, perkembangan kognitif seseorang berlangsung melalui tahapan yang harus dibimbing agar pemahaman baru dapat disesuaikan dengan pengalaman sebelumnya. Sementara Vygotsky menjelaskan konsep zona perkembangan proximal atau zone of proximal development, yaitu tahap di mana siswa membutuhkan bimbingan sosial dan emosional dari guru agar mampu mencapai potensi belajarnya. Dari perspektif behavioristik, menurut B.F. Skinner menekankan pentingnya penguatan positif dalam membentuk perilaku belajar yang efektif. Dalam konteks PAP, guru berperan memberi penguatan moral dan spiritual, bukan sekedar akademis, hal yang tidak dapat dilakukan oleh mesin. Selanjutnya, model pembelajaran humanistik yaitu oleh Joyce dan Well dan quantum teaching menekankan pentingnya suasana belajar yang hidup interaktif dan bermakna. Quantum teaching mengajarkan kita untuk membawa dunia siswa ke dunia guru dan mengantarkan dunia guru ke dunia siswa. Dalam konteks ini, guru PAK dapat menggunakan AI untuk menjembatani dunia digital siswa dengan nilai-nilai kekristenan yang sejati. Sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes 13 ayat 15, Yesus berkata, "Sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu." Yesus disebut sebagai guru agung bukan karena hanya kecerdasan intelektualnya, tetapi karena teladan kasih, pelayanan, dan pengorbanannya. Demikian pula guru pendidikan agama Kristen dipanggil untuk menjadi teladan hidup yang menghadirkan kasih Kristus di tengah dunia yang semakin digital. Kecerdasan buatan dapat menjawab banyak pertanyaan, tetapi hanya manusia yang dapat memahami hati dan menumbuhkan iman. AI mungkin mampu mengajarkan isi Alkitab, tetapi hanya guru yang dapat menanamkan kasih Kristus dalam kehidupan peserta didik kita. AI bisa menjawab pertanyaan iman, tetapi hanya guru yang bisa menumbuhkan iman. Guru pendidikan agama Kristen tetap dibutuhkan, bukan untuk bersaing dengan mesin, melainkan untuk menjadi pembawa kasih dan terang Kristus dalam dunia yang terus berubah. Demikian, mari kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, terus semangat berjuang untuk mencerminkan
kasih Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita sebagai pendidik boleh menjadi mentor, boleh menjadi teladan untuk anak-anak didik kita. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Amin.